Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septianita Bita Bintang. Saya dari kelas Vincentius 7. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Dan saya berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas salah satu topik yang membahas tentang kenakalan remaja. Bapak guru dan teman-teman sekalian, kenakalan remaja di era modern sudah melebihi ambang batas wajar. Mengapa dikatakan melebihi ambang batas wajar? Dikarenakan remaja seperti kita yang sudah menggunakan rokok, narkoba, bahkan sampai melakukan free sex dan banyak kejahatan lainnya. Fakta tentang ini sudah tidak dapat kita pungkiri lagi, dikarenakan iptek di dunia kita juga semakin berkembang, jadi membuat remaja otomatis lebih brutal lagi dalam melakukan kejahatan. Bapak guru dan teman-teman sekalian, hal ini juga terjadi karena ada beberapa faktor pendorong yang merubah perilaku anak remaja tersebut. Faktor yang pertama dapat kita lihat dari pendidikan yang minim di dalam keluarga. Jadi Bapak guru dan teman-teman, lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku kita remaja di luar. Minimnya pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh ke dalam kenakalan remaja. Tingkat pendidikan yang paling berperan dalam hal ini adalah pendidikan agama. Orang tua juga tidak melakukan pengawasan secara intens sehingga mengakibatkan remaja terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Contoh yang bisa paling sederhana yang sering kita jumpai adalah orang tua memberi kita izin untuk berpacaran, tetapi orang tua tidak melakukan pengawasan terhadap kita. Yang kedua, kondisi lingkungan. Faktor yang kedua ini dapat kita lihat dari kondisi lingkungan. Ada yang mengibaratkan jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi membuat kita menjadi wangi, namun jika kita bergaul dengan tukang minyak tanah membuat kita menjadi bau minyak tanah. Intinya, kondisi lingkungan akan memengaruhi karakter atau perilaku seorang remaja. Jika kita bergaul dengan tukang perokok, otomatis kita juga akan tergiur ingin mencoba rokok. Jika kita berteman dengan orang yang rajin belajar, maka kita juga secara otomatis ingin seperti dia yang rajin belajar. Yang ketiga, penyalahgunaan internet. Jadi Bapak guru dan teman-teman sekalian, peredaran informasi di internet masih sangat bebas dan tidak dapat kita hindari. Apalagi seperti kita yang sangatlah pintar dalam mengakses apapun yang ada di internet. Hal itu sungguhlah berbahaya karena risiko remaja yang meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua ketika remaja sedang menggunakan internet perlu dilakukan. Jika kita kurang pengawasan dari orang tua, secara otomatis kita akan tergiur untuk mencoba hal baru yang tanpa kita sadari ternyata itu adalah kenakalan remaja. Maka dari itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan sebagai usaha untuk mengatasi atau mencegah kenakalan di kalangan remaja, apalagi kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja tersebut. Yang pertama, kita harus memerlukan pendidikan agama sejak dini. Jika pendidikan agama kita sudah kuat sejak dini, maka berguna untuk mempertebal iman kita. Jadi jika kita diajak, kita tidak menerimanya atau menolaknya. Yang kedua yaitu kita harus mendengarkan nasihat dan melakukannya, maupun itu nasihat dari orang tua maupun dari orang lain. Karena jika kita menaati nasihat tersebut, kita pastinya sudah tidak akan terkena ke dalam kenakalan remaja, dan tidak mungkin orang atau orang tua kita menasehati kita untuk ke hal yang sesat. Yang ketiga, jangan mudah terpancing untuk mencoba hal-hal baru. Di umur kita remaja seperti ini, kita sangatlah suka untuk mencoba hal baru, tapi terkadang kita tidak menyadari ternyata hal yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang salah atau tidak jadi. Kita harus tetap menjaga diri kita, dan kita harus tahu memilah mana yang salah dan mana yang betul. Yang keempat adalah jangan mudah terikut-ikut kepada teman. Jangan hanya karena kita tidak memiliki teman supaya kita tidak dimusuhi teman, kita mengikuti perilaku teman tersebut, mengikuti kegiatan sehari-harinya, walaupun kamu sudah tahu bahwa yang dilakukannya adalah salah.
Jadi saya menyarankan lebih baik kita tidak memiliki teman daripada kita mempunyai teman tapi membawa kita ke dalam kenakalan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Kiranya dari cara-cara tersebut kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari.